Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam proses menetapkan ini, saudara harus bisa memastikan bahwa makanan yang diberikan selalu seimbang dengan jumlah mikroorganisme yang ada di reaktor. Bagaimana cara ngitungnya? Ini adalah rumus-rumusnya semua ya. Jadi F per M rasio, begitu ngitungnya. Saudara tinggal ngikuti notasinya di sini saja. Jadi dalam menghitungnya pasti mudah gitu ya. Yang penting bagi saya adalah saudara mengerti maknanya. Ya, yang tadi saya sudah jelaskan agak panjang lebar itu adalah esensi hakikatnya. Sedangkan ini yang disampaikan di sini adalah rumusnya. Jadi F per M ya. Kemudian beban volumetrik itu sudah ada rumusnya. Umur lumpur yang tadi saya bilang sludge age tadi, mean cell residence time itu juga sudah ditetapkan. Kemudian bagaimana menghitung rasio resirkulasi, kemudian produksi lumpur, ingat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika mikroorganisme itu mengolah bahan organik, maka sebagian bahan organik itu berubah menjadi lumpur ya. Nah, ini produksi lumpurnya dihitung dengan cara ini. Nah, mungkin yang agak baru di sini adalah tentang makna SVI atau Sludge Volume Index ya. Nah, Sludge Volume Index itu sebetulnya hanya untuk menjelaskan ya apakah lumpur yang dihasilkan itu bisa diendapkan apa tidak, atau kalau misalnya mengendap di clarify itu mengendapnya dengan baik apa tidak. Karena baik tidaknya itu akan menentukan kualitas dari lumpurnya dalam proses pengolahan ini. Lumpur yang baik itu apabila SVI-nya itu kurang dari 100 gitu ya. Yang satuannya mililiter per gram. Maknanya bagaimana Pak? Ini proses percobaannya menggunakan Imhoff cone ya. Jadi lumpur sebanyak kurang lebih 1 liter kemudian dimasukkan ke dalam Imhoff cone. Kemudian dalam waktu 30 menit itu kita biarkan dia mengendap sendiri. Nah, kita ukur berapa volume yang terkumpulnya gitu ya di dalam tangki Imhoff cone tadi. Nah, terus kemudian setelah itu kita bandingkan dengan konsentrasi yang masuknya atau berapa gram lumpur yang masuk tadi. Ini menggambarkannya gitu. Jadi kalau misalnya lebih kecil dari 100 berarti dia mampat gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 200 berarti lumpurnya itu ngambang-ngambang, tidak bisa mengendap dengan baik. Kalau tidak bisa mengendap dengan baik, misalnya lebih dari 200, artinya susah diresirkulasi, susah dibuang, berarti kualitas lumpurnya jelek ya. Nah, kemudian ini ada kebutuhan oksigen yang tadi saya sampaikan ya. Nah, itu nanti kita juga akan bahas. Klik lagi. Nah, ini adalah detail daripada rumus-rumus tadi ya, ditampilkan menjadi lebih baik, tapi hakikatnya kriteria rumus-rumus persamaan yang digunakan di sini sama dengan yang sudah saya jelaskan. Jadi selama tadi saudara mengerti, mendengarkan baik apa yang saya katakan untuk masing-masing parameter yang digunakan, saudara tentunya akan bisa melakukan proses perhitungan dengan baik ya. Klik. Nah, ini tentang produksi lumpur tadi ya. Coba diperhatikan ya bahwa saya mengatakan tadi kan bahwa produksi lumpur itu pada prinsipnya berasal dari sebagian mikroorganisme, sebagian bahan polutan yang terolah ya. Jadi sebagian dari polutan organik yang diolah mikroorganisme itu akan berubah menjadi lumpur gitu. Intinya kan begitu. Jadi sebagian saya bilang menjadi lumpur, sebagian lagi digunakan mikroorganisme sebagai operasi dan maintenance-nya untuk sumber energi aktivitasnya dia. Kan gitu. Tadi saya sudah mengatakan begitu. Nah, karena itu di dalam hal ini ya rumus menghasilkan mikroorganisme, ini ada 2 rumus ya, yang atas itu menggunakan US satuan Amerika, bawahnya satuan internasional. Kita lihat yang bawah saja. Nah, di situ rumusnya itu yield observed, Q S0 dikurangi S. Itu artinya Q dikali S0 dikurangi S itu berarti banyaknya substrat atau banyaknya bahan organik yang terurai. Bahan yang organik terurai ini, berapa banyak yang menjadi lumpur, maka harus dikalikan dengan yield observed. Jadi yield observed itu menunjukkan koefisien yang menghasilkan, jadi besaran koefisien yang menghasilkan atau menjelaskan hubungan antara banyaknya mikroorganisme yang dihasilkan dari atau yang diproduksi dari setiap limbah yang diolahnya atau dari setiap substrat bahan organik yang diolahnya. Yang diolahnya berapa? Q dikalikan S0 dikurangin S ya, input dikurangin output.
Itu kemudian dikalikan dengan yield observed. Tapi yield observed ini adalah yields yang kita amati sesungguhnya, bukan yang sesungguhnya gitu ya. Karena itu di dalam hal ini bukan yield yang teoritis gitu. Yield yang teoritis sendiri notasinya adalah Y, seperti rumus di bawah itu ya. Jadi untuk apa hubungan antara yield dan yield observed dan yield gitu. Kalau saudara buka literatur, maka yang ada di dalam tabel-tabel di literatur itu hanya yield saja. Sehingga kalau saudara dapatkan yield-nya itu, saudara gunakan nilai itu, tapi harus saudara konversi dulu dengan nilai yang saudara gunakan di dalam desain. Kalau misalnya saudara menggunakan waktu umur sludge itu 10 hari, maka hasilnya akan berbeda dengan yang 8 hari dan seterusnya. Oke, klik lagi. Nah, itu adalah produksi lumpur ya. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, bahwa dalam proses pengolahan aerobik ini diperlukan oksigen. Nah, oksigen yang diperlukan itu pada prinsipnya adalah besarannya sesuai dengan BOD yang diolah gitu. Tapi di sisi lain, saya kan sudah mengatakan tadi bahwa ya sebagian dari oksigen yang kita manfaatkan itu ya sebentar, saya akan menjelaskannya dengan prinsip yang lebih sederhana. Kalau kita menghitung oksigen berdasarkan hasil dari banyaknya BOD yang di-remove atau BOD yang dihilangkan, itu maka sesungguhnya itu masih nilai kotor gitu ya, nilai kotor. Nah, kenapa nilai kotor? Karena sebetulnya oksigen yang kita konsumsi itu sebagian juga dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk mengolah sebagian dari selnya, gitu ya. Kalau saudara perhatikan ya, bahwa di dalam proses lumpur aktif itu, lumpur yang dihasilkan atau PX yang tadi itu sesungguhnya kan tidak perlu memerlukan oksigen karena dia dibuang sesungguhnya, gitu ya. Kan kita buang karena itu jumlah kebutuhan oksigen total itu seharusnya harus dikoreksi oleh jumlah oksigen yang dimanfaatkan yang seharusnya bagaimana ya saya mengatakannya. Tapi intinya yang ingin saya katakan bahwa ada sebagian oksigen yang kita supply sesungguhnya adalah juga dimanfaatkan oleh lumpur yang terproduksi. Jadi itu sebabnya jumlah oksigen yang digunakan oleh lumpur yang kita buang itu harus kita gunakan sebagai faktor koreksi. Makanya kalau kita lihat kebutuhan oksigen itu di dalam rumus ini, jumlah oksigen yang dikonsumsi adalah total massa BOD yang diolah ya dalam bentuk ultimate. Jadi saudara harus konversi menjadi ultimate dikurangi 1,42 ya dengan massa organisme limbah yang saudara buang ya. Jadi produksi lumpur dalam rumus 3 yang tadi sebelumnya kita sudah ngitung kan jumlah produksi lumpur. Nah, produksi lumpur itu kemudian saudara kalikan 1,42 untuk mengkonversi menjadi oksigen, ya, satuan oksigen, kemudian digunakan untuk mengkonversi atau meralat atau mengkoreksi, ya, lebih tepat mengkoreksi kebutuhan oksigen dari total biomasa BOD yang diolah. Ya, jadi intinya seperti itu. Ketika saudara menghitung kebutuhan oksigen, maka kebutuhan oksigen yang saudara hitung dari total biomasa bahan organik yang terolah itu sebetulnya harus dikoreksi oleh oksigen yang saudara gunakan untuk mikroorganisme yang saudara buang, yang besarnya 1,42 kali PX. Jadi itu rumusnya sudah dinyatakan di situ. Baik ya, jadi saudara ada yang menggunakan pounds, ada yang menggunakan pounds satuan Amerika, ada yang menggunakan satuan internasional. Jadi kalau menggunakan satuan pounds, maka saudara harus menggunakan koreksi 8,34 ya untuk mengkonversi pounds menjadi miligram per liter. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa untuk kebutuhan oksigen kita harus mengkoreksinya karena ada sebagian lumpur yang dibuang dan kita sebetulnya tidak perlu itu gitu, tidak perlu itu. Jadi kalau lumpur dibuang, kebutuhan oksigen menjadi lebih banyak. Karena itu harus dikoreksi dengan menggunakan variabel 1,42. Tapi di sisi lain ya 1,2 kali PX.
Tapi di sisi lain, kadang-kadang kita juga mempunyai bahan limbah atau air limbah yang mempunyai kadar N yang cukup tinggi, ya. Nah, karena itu biasanya kalau ada N, maka oksigen yang disuplai apabila sudah melebihi waktu tertentu, maka dia akan dimanfaatkan juga bukan hanya oleh bahan organik tapi juga oleh nitrogen, sehingga terjadi proses nitrifikasi. Nah, karena itu ini juga harus dipertimbangkan, sebab kalau tidak, nanti mikroorganisme tidak bisa bekerja dengan optimal, karena sebagian oksigen yang dia perlukan ternyata diambil oleh nitrogen dalam proses nitrifikasi. Nah, ini rumusnya ya. Kalau misalnya saudara mempunyai nitrogen dengan jumlah yang cukup banyak, gitu ya, saudara harus menggunakan perhitungan kebutuhan oksigen dengan faktor koreksi. Tadi sudah rumus yang pertama, I S0 minus S dibagi F. Kenapa dibagi F? Karena seperti kita sampaikan, F itu adalah faktor konversi dari BOD5 ke BOD ultimate. Yang saya sudah jelaskan tadi, S0 dan S itu saudara nyatakan di dalam BOD5, kan? Karena itu F itu harus saudara gunakan. Besarnya F berapa? Yaitu 0,68. Kemudian dikurangi 1,42 PX, itu adalah untuk konversi kebutuhan oksigen terhadap lumpur yang saudara buang. Kemudian yang berikutnya adalah 4,5 Ki N0 dikurangi N dalam bentuk amonia, ya, dalam bentuk TKN. Ya, itu pada prinsipnya adalah kebutuhan oksigen untuk proses nitrifikasi. Kalau kebutuhan oksigen untuk proses nitrifikasi, ya betul. Ya, jadi intinya nanti oksigen ini akan dimanfaatkan oleh N sehingga merubah amonia menjadi nitrat, gitu ya. Apabila N-nya berlebih. Oke, klik lagi. Nah, menjadi pertanyaan penting adalah, ya, bagaimana kapan kita harus menggunakan variabel N itu tadi, gitu ya, ketika menghitung kebutuhan oksigen, bahwa N harus diperhitungkan kalau N dianggap berlebih. Kapan dianggap berlebih? Ya? Nah, ini ada patokan yang bisa saudara gunakan untuk mengestimasi apakah N saudara berlebih apa tidak, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan rumus mikroorganisme pengolahnya. Rumus sel mikroorganisme, seperti kita ketahui, adalah C5H7NO2. Jadi ada faktor N di situ ya. Nah, N di situ, kalau dilihat secara stokiometri, itu adalah 12,5% dari berat totalnya, ya, 12,5 dari berat sel mikroorganisme. Nah, artinya dalam hal itu, kalau saudara lihat baik ke bawah, artinya kalau misalnya ada air limbah dengan komposisi COD, NP, ya, 100 banding 12,5 banding 2,5, berarti kondisi itu adalah kondisi ideal. Artinya apa? Kalau ada air limbah yang mengandung komposisi seperti ini, maka jumlah COD dan N dan P-nya itu kondisi yang ideal. Artinya kalau misalnya kondisi air limbahnya seperti ini, tidak ada kelebihan nitrogen. Sehingga saudara tidak perlu menghitung proses nitrifikasi ketika menggunakan oksigen. Tapi kalau katakanlah berlebih, misalnya COD-nya 100, kemudian N-nya itu bukan 12,5, tapi 30 misalnya, kemudian P-nya 15, maka dalam hal ini jelas-jelas N dan P-nya itu berlebih. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka saudara harus memperhitungkan kebutuhan oksigen itu dengan menggunakan rasio kelebihan N dan P ini, gitu ya. Sedangkan kalau untuk proses anaerobik, jumlah N dan P-nya itu relatif lebih sedikit, yaitu 1/10 dari kebutuhan untuk bakteri aerobik. Jadi seperti itu. Oke. Nah, yang tadi saya sampaikan di sini adalah bahwa apabila saudara ingin sistem pengolahannya berlangsung dengan baik, maka mikroorganismenya itu juga harus baik. Salah satu bentuk menguji bahwa mikroorganismenya baik apa? Yaitu dengan menggunakan nilai SVI tadi ya, Sludge Volume Index, untuk mengetahui settlabilitas atau daya endap dari mikroorganisme sekaligus menunjukkan kualitas mikroorganisme sendiri. Nah, kalau ada mikroorganisme yang kita biarkan dan kemudian tidak mengendap, susah mengendap, itu menunjukkan kondisi lumpurnya buruk, prosesnya juga berarti buruk. Nah, buruk itu kenapa? Nah, seperti yang dinyatakan di sini, bahwa itu kemungkinan disebabkan oleh
tumbuhnya mikroorganisme yang filamentos, ya, berbentuk jejaring, berbentuk serat. Karena itu walaupun dia bergumpal, mikroorganisme itu lebih banyak mengandung udara daripada mengandung solidnya, sehingga dia lebih ringan. Karena itu ketika masuk ke bak pengendap, dia cenderung ngapung bukan mengendap, ya. Sehingga kondisi ini menyebabkan kualitas lumpur menjadi buruk. Kenapa? Karena kalau mengapung itu berarti dia akan ikut keluar bersama effluent, sehingga kualitas effluent menjadi buruk, ya. Nah, karena itu di dalam hal ini kita harus melakukan proses pengontrolan agar mikroorganisme itu yang tumbuh, yang berbentuk batang saja atau yang berbentuk kokus gitu ya, yang pada prinsipnya lebih solid dibandingkan dengan yang filamentos. Nah, itu ada tekniknya sebetulnya di dalam proses ini, tapi tidak akan saya jelaskan dalam kesempatan ini. Tapi artinya dalam proses ini saudara perlu tahu bahwa mikroorganisme itu ya perlu dikontrol agar tumbuh yang baik. Nah, secara prinsip seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, selama saudara memenuhi F/M rasionya benar, kemudian beban organiknya, volumetric loading-nya benar, mengukur sludge umur sludge-nya benar, ya, waktu detensi di dalam reaktor benar, insya Allah proses pengolahan akan berjalan dengan baiknya, selama tidak ada variabel-variabel pengganggu seperti materi toksik dan lainnya. Oke, ya, begitu. Oke, terus yang berikutnya, yang ketujuh ini yang terakhir. Nah, ini yang saya ingin jelaskan ya, bahwa ketika berbicara karakteristik effluent, ya, saya itu sebetulnya ingin membicarakan tentang apa yang ada di dalam effluent. Jadi ketika di dalam, tadi saya sudah sampaikan, di dalam standar mutu kualitas air limbah domestik di Indonesia, BOD itu harus 30, SS itu harus 30. Maknanya itu apa? Maknanya itu ya ketika saudara mengatakan bahwa BOD 30, itu bukan BOD saja. Bukan BOD, maksudnya BOD dari air limbah saja. BOD yang keluar tadi sebetulnya 30 itu terdiri dari, pertama, BOD yang berasal dari sisa bahan organik yang tidak terolah, dan yang kedua, yang berasal dari mikroorganisme yang ikut terlarut di dalam effluent. Yang besarannya berapa? Yang besarannya juga 30. Kok bisa, Pak? Iya, bisa. Di dalam standar kita karena sudah dinyatakan 30. Tapi yang perlu saya saudara perhatikan gini ya cara menghitungnya. Jadi standar baku mutu kita tuh 30 mg per itu BOD-nya. Kemudian SS 30. Nah, SS itu seperti yang saya sampaikan tadi terdiri dari volatile suspended dan fixed solid ya. Nah, volatile solid itu 80% dari 30 tadi. Berarti berapa? 80 dikali 30. Berarti volatile solid itu ada yang ikut keluar, yang besarnya 30 tadi, sebetulnya volatile solidnya hanya 30 dikali 80%, yaitu 8 kali 4, kemudian 24 saja. Nah, dari 24 itu tidak semuanya biodegradable. Dari 24 tuh yang biodegradable itu cuma 65%. Nah, artinya, dari yang 24 itu, saudara harus kalikan lagi 65% dikali sekian ya, dikali 24. Ya, nanti hasilnya mungkin kurang lebih 15-an gitu. Coba dihitung saudara ya. Nah, dari yang sedemikian itu adalah dalam bentuk SS. Dalam bentuk biodegradable SS ya, biodegradable VSS. Nah, yang 15 itu kemudian harus saudara konversi menjadi BOD. Berapa saudara konversi menjadi BOD-nya? Nah, itu saudara kalikan dengan konversi mikroorganisme konversi BOD dari mikroorganisme yang rasionya itu kurang lebih 1,41 itu. Jadi nanti kalau saudara kalikan, dikalikan ke 7 mungkin sekitar 20-an ya, 22. Ya kurang lebih mungkin segitu. Coba dihitung lagi ya. Nanti tanya Pak Wel. Nah, ya, jadi artinya ketika sudah dikonversi jadi BOD 5 ya, maka BOD ultimate, maka saudara konversi jadi BOD 5 lagi. Karena yang 30 mg per liter BOD itu adalah BOD 5. Jadi nanti BOD yang sesungguhnya yang harus saudara hitung dari air limbah saja, yang tersisa, itu berarti 30 dikurangi BOD 5 yang berasal dari mikroorganisme tadi. Ya. Mungkin kalau dihitung-hitung kurang lebih datangnya sekitar 16-an. Jadi artinya
atau lebih mungkin 22. Jadi artinya BOD dari effluent sendiri sebetulnya tersisa 7. Jadi artinya mungkin gitu ya kalau kita hitung, nanti coba dicek kalau saudara itu perhatikan. Nah, jadi artinya efisiensi yang sesungguhnya itu kalau saudara mendesain itu, misalnya air limbah yang tersisa dari bak pengendap 1 BOD-nya itu tadi berapa? Misalnya 220 misalnya. Nah, standar yang berlaku adalah 30, berarti efisiensinya bukan dihitung dengan menghitung 220 dikurangi 30 dibagi 220, bukan begitu. Tapi 30 itu harus dikoreksi dengan memperhitungkan BOD yang berasal dari lumpur, ya, lumpur yang ikut terbuang ke atau mikroorganisme yang ikut terbuang ke effluent, ya. Sehingga seperti yang saya hitung mungkin kurang lebih itu hanya 7 saja atau 7 sampai 10 gitu. Sehingga artinya efisiensi removal yang terjadi itu sebetulnya 220 dikurangi 7 atau 10 tadi dibagi 220, ya. Ngerti ya kira-kira begitu. Kenapa seperti itu? Karena seperti disampaikan di sini, yang keluar dari effluent itu terdiri dari organik biodegradable dari air limbahnya, kemudian organik yang lolos, yang tidak terolah, yang non-biodegradable, kemudian yang berikutnya adalah organik yang berasal dari mikroorganisme, gitu ya, mikroorganisme yang ikut keluar, bagian dari sel seluler mikroorganisme yang ikut keluar, dan itu mempunyai nilai BOD juga, gitu ya. Jadi secara prinsip itu yang harus saudara kuasai dari 7 parameter penting dalam proses mendesain ASP, ya. Klik lagi. Nah, ini gambar-gambarnya saja, ya, mungkin untuk sekedar ilustrasi saja. Tapi secara prinsip makna daripada mendesainnya itu sudah saya berikan. Mudah-mudahan saudara bisa paham, dan selanjutnya agar saudara bisa mengerti dengan baik apa yang saya sampaikan, mohon dipelajari lagi apa yang sudah saya sampaikan tersebut dari halaman 1 sampai halaman 37. Ya, kemudian bersamaan dengan ini saya juga akan mengirim latihan pertanyaan, beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan. Coba saudara jawab pelan-pelan dengan melihat PowerPoint. Nanti kalau misalnya saudara ada yang perlu ditanyakan dan sebagainya, saudara bisa konsultasi dalam sesi tanya jawab atau responsi yang akan dipandu oleh Pak Welly, ya. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan di dalam proses mendesain ASP ini. Mudah-mudahan saudara bisa melakukan tugas ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.